Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elisa Rafani, NPM 2010 Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yaitu tentang akuntabilitas publik. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Nah, pertama pokok pembahasan. Nah, yang pertama sejarah akuntabilitas, yang kedua definisi akuntabilitas, yang ketiga ide dasar akuntabilitas, yang keempat arti penting dan akuntabilitas publik, lalu akuntabilitas dan governance, lalu model akuntabilitas publik, lalu jenis akuntabilitas publik, lalu mekanisme akuntabilitas publik. Nah, yang pertama sejarah. Secara historis, konsep akuntabilitas publik memiliki hubungan yang erat dengan akuntansi. Lalu berasal dari konsep pembukuan bookkeeping. Nah, di tahun 1085, William I. mewajibkan seluruh pemilik properti di wilayah kerajaannya untuk membuat sebuah perhitungan aukun mengenai apa saja yang mereka miliki. Lalu definisi. Nah, menurut Ludwig 2005, akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban answerability kepada sejumlah otoritas eksternal. Lalu akuntabilitas. Nah, mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya atau shareholders-nya. Amanah. Secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Deklarasi mania. Lalu memiliki pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik atau masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemilik atau stakeholder. Kemudian ide dasar. Nah, ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat. Nah, bagi organisasi publik, siapa yang memberikan amanat atau mandat? Lalu rakyat. Nah, kenapa akuntabilitas publik? Nah, yang pertama pengawasan demokratis, lalu penajaman integritas ke pemerintahan publik, lalu meningkatkan kinerja. Kemudian penajaman legitimasi ke pemerintahan publik, lalu dapat membantu menyediakan kepada publik atau transaksi. Lalu akuntabilitas sebagai ikon yang menjanjikan tata kelola pemerintah yang adil dan serata. Nah, akuntabilitas sebagai pengatur institusi, yakni akuntabilitas merupakan sebuah hubungan sosial di mana ada pihak yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan penalaran atas tindakannya, sementara di sisi lain ada pihak yang harus diberikan penjelasan. Nah, akuntabilitas sebagai ikon. Akuntabilitas menjanjikan akan keadilan dan kesetaraan pemerintahan, menjanjikan pembelajaran dan peningkatan, menjanjikan transparansi dan kehidupan demokrasi, menjanjikan kesesuaian integritas dan etika. Lalu akuntabilitas sebagai pengaturan institusi. Nah, akuntabilitas sebagai hubungan sosial. Nah, hubungan sosial di mana seorang aktor merasa berkewajiban untuk menjelaskan dan memberikan pembenaran terhadap tindakannya kepada pihak lain. Lalu 4 elemen. Yang pertama adanya akses publik terhadap laporan yang diberikan.
Lalu penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Kemudian penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik. Lalu aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Nah, kemudian kenapa ada akuntabilitas? Nah, salah satu paket dengan good governance ada berbagai versi indikator. Good governance, lalu akuntabilitas selalu ada. Lalu good governance, deklarasi mania. Yang pertama transparan, lalu akuntabel, kemudian adil, lalu wajar, kemudian demokratis, lalu partisipasi, kemudian tanggap atau peka atau responsif. Lalu kemudian yaitu pemerintah. Nah, yang pertama menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Lalu membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Kemudian menyediakan public service yang efektif dan akuntabel. Lalu menegakkan HAM, kemudian melindungi lingkungan hidup. Lalu mengurus standar kesehatan keselamatan publik. Kemudian sektor swasta. Nah, yang pertama menjalankan industri, lalu menciptakan lapangan kerja, kemudian menyediakan insentif bagi karyawan, lalu meningkatkan standar hidup masyarakat, kemudian memelihara lingkungan hidup, lalu menaati peraturan, lalu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menyediakan kredit bagi pengembangan UKM, lalu masyarakat. Nah, pertama menjaga agar hak-hak terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, lalu sarjana cek atau balanse pemerintahan, kemudian mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, lalu mengembangkan SDM, kemudian sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Lalu dampak good governance. Nah, negara berkembang dengan tingkat korupsi sangat rendah, standar kehidupan 300%, lebih tingkat versi negara korupsi. Nah, negara yang memerangi korupsi akan mendorong peningkatan investasi luar negeri. Lalu dengan upaya yang keras, aksi pemberantasan korupsi akan memperlihatkan kemajuan yang nyata setelah 6-8 tahun. Lalu jenis akuntabilitas. Nah, mengutip pendapat dari Karlan 2007 114 sampai 116 serta Cendon 2004 28 sampai 46. Nah, terdapat setidaknya 4 tipe atau jenis dari akuntabilitas publik, yakni yang pertama akuntabilitas birokrasi dan atau akuntabilitas administrasi. Lalu kedua akuntabilitas profesional. Yang ketiga akuntabilitas hukum, serta yang keempat akuntabilitas politik atau akuntabilitas demokratis. Kemudian akuntabilitas birokrasi atau akuntabilitas administratif. Nah, yang pertama yaitu merefleksikan kewajiban dan tanggung jawab individu terhadap organisasinya, serta menekankan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan maupun arahan organisasi. Kemudian pada tipe ini, prioritas dari pemimpin tertinggi didahulukan dan pengawasan manajerial dilakukan melalui peraturan dan perundang-undangan yang dinyatakan secara jelas. Lalu akuntabilitas dicapai melalui kemampuan pengawas untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahannya, serta melalui kewajiban untuk mematuhi perintah atasan. Nah, kemudian akuntabilitas politik atau akuntabilitas demokratis. Nah, dikarakteristikan dengan adanya tanggapan terhadap pemangku kepentingan eksternal, baik pejabat yang dipilih masyarakat, kemudian instansi atau kelompok kepentingan tertentu. Lalu tipe akuntabilitas ini ditandai dengan besarnya diskresi dari seorang individu atau badan untuk memutuskan apakah mereka akan merespon terhadap
harapan dari sejumlah pemangku kepentingan eksternal dan kemudian siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Nah, kemudian jenis akuntabilitas. Nah, dalam akuntabilitas sebagai sebuah hubungan sosial, menurut Bovens terhadap 5 pihak yang harus diberikan penjelasan atau dalam bahasa Bover disebut sebagai akunte, yakni yang pertama atasan apabila menyangkut akuntabilitas organisasi, lalu perwakilan yang dipilih apabila menyangkut akuntabilitas politik, lalu yang ketiga pengadilan apabila menyangkut akuntabilitas hukum, lalu audiens, inspektur, dan pengawasan apabila menyangkut akuntabilitas administrasi, serta yang kelima, kelompok profesional apabila menyangkut akuntabilitas profesional. Lalu pergeseran akuntabilitas. Nah, menurut Boven, perkembangan saat ini mengarahkan akuntabilitas dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. Kemudian kebijakan privatisasi dan perkembangan teknologi informasi juga ikut berperan terhadap terjadinya pergeseran bentuk akuntabilitas tersebut. Selain juga dikarenakan tumbuhnya berbagai organisasi independen dan semi otonom dalam tubuh administrasi publik. Nah, kemudian mekanisme akuntabilitas. Nah, pengembangan mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk yang pertama kejelasan tugas dan peran. Yang kedua hasil akhir dari spesifik. Dan yang ketiga proses yang transparan. Yang keempat ukuran keberhasilan kinerja. Yang kelima konsultasi dan inspeksi publik. Lalu akuntabilitas diberikan kepada siapa? Pertama masyarakat pelanggan, lalu pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal ini presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, pejabat struktur dalam birokrasi pemerintah. Kemudian organisasi kemasyarakatan atau NGOS. Lalu organisasi pemerintah lainnya, misalnya BUMN. Lah, kemudian lembaga penilai organisasi publik yang diatur dalam undang-undang. Lalu kemudian lingkup akuntabilitas. Nah, pertanggungjawaban administrasi dalam organisasi. Lalu pertanggungjawaban ilegal, kemudian pertanggungjawaban politik. Lalu pertanggungjawaban profesi, kemudian pertanggungjawaban moral. Nah, kemudian pihak yang berkepentingan terhadap akuntabilitas publik. Nah, pertama, publik dan konsumen, pelayanan yang tertarik pada penyajian pelayanan yang menguntungkan dan bertanggung jawab kepada mereka. Kemudian pemimpin dan pengawas dari pelayanan yang merupakan pihak berkepentingan terhadap pelayanan. Lalu penyaji pelayanan sendiri yang bertujuan dan keinginannya seringkali berbeda dengan kedua pihak sebelumnya. Lalu kebijakan akuntabilitas publik di Indonesia. Nah, tuntutan internal atau Indonesia antara lain agar sektor publik semakin pertama transparan, kedua mampu mempertanggungjawabkan atas berbagai kebijakan dan tindakan. Kemudian perubahan dalam lingkungan global dalam hal manajemen sektor publik, misalnya tuntunan good government dan performance management. Lalu asas akuntabilitas. Nah, artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini yaitu Impres nomor 7 tahun 1999. Nah, yaitu tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia. Impres ini mendefinisikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP
sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Lalu, output akuntabilitas. Nah, output dari akuntabilitas publik adalah pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Lalu, pelayanan publik yang berkualitas, kemudian publik sudah membayar pajak kepada pemerintah, akuntabilitasnya dilaporkan melalui pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Nah, kemudian indikator kualitas pelayanan publik. Nah, responsiveness, daya tanggap penyedia pelayanan terhadap harapan, kepentingan, aspirasi, maupun tuntutan pengguna layanan. Nah, lalu responsibility, seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi yang benar dan telah ditetapkan. Nah, supaya akuntabel dan responsif, yang pertama membuat saluran untuk menampung keluhan konsumen, lalu membuat saluran untuk menampung saran-saran konsumen, lalu melakukan survei konsumen, kemudian melakukan kontak atau pertemuan dengan konsumen, kemudian membuat forum untuk memperoleh masukan kualitatif dari konsumen, misalnya membentuk forum konsumen. Nah, sekian dari materi yang telah saya presentasikan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.